Halo, perkenalkan nama aku Ade Yasmina Fadri dengan NIM 2404885. Saya Astika Munadia dengan NIM 2407533. Aku Dena Saputi dengan NIM 2403069. Saya Resa Rahmadiana dengan NIM 2403081. Aku Siti Zahra Selin dengan NIM 2408753. Kalian sudah lihat kan video cuplikan tadi? Jadi, Laut Cina Selatan itu wilayah strategis yang masih diperebutkan oleh Cina dan juga Taiwan, serta beberapa negara ASEAN lainnya, yaitu Vietnam, Filipina, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Cina mengklaim bahwa seluruh wilayahnya melalui konsep Nine Dash Line atau 9 garis putus-putus, yang dimana konsep tersebut masih bertentangan dengan klaim-klaim negara ASEAN dan juga hukum laut internasional atau UNCLOS 1982. Kira-kira kenapa yang masih diperebutkan? Nah, Laut Cina Selatan direbutin bukan tanpa alasan loh. Laut Cina Selatan direbutin karena merupakan penghubung maritim utama antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga memiliki nilai perekonomian atau perdagangan dan militer yang sangat tinggi. Terus, Laut Cina Selatan juga sangat penting secara ekonomi, militer, dan geopolitik. Karena satu, menjadi jalur perdagangan global senilai lebih dari 5 triliun US dollar per tahun. Kedua, ternyata Laut Cina Selatan ini mengandung banyak sekali sumber daya alam seperti minyak, gas alam, dan hasil laut lainnya. Dan yang ketiga, berfungsi sebagai rute strategis militer dan pengaruh politik di Asia Pasifik. Isu tentang Laut Cina Selatan tentu sangat relevan bagi akademisi, karena dengan isu tersebut kita dapat memahami bagaimana dinamika politik, hukum, serta lingkungan internasional. Sengketa tersebut juga bisa menjadi studi kasus yang sangat penting untuk memahami hukum-hukum batas internasional, terutama UNCLOS pada tahun 1982 serta penegakan dan tantangannya. Nah, kalau tadi kita sudah panas dengan konflik yang serius, sekarang kita masuk ke bagian solusi yang paling keren. Kita sebagai mahasiswa akan membahas sedikit tentang mekanisme apa aja sih yang bisa dipakai untuk mendamaikan Laut Cina Selatan. Nah, kita akan membahas bagaimana UNCLOS 1982 atau biasa kita sebut sebagai Konstitusi Laut Global menyediakan toolkit lengkap tentang penyelesaian sengketa, mulai dari cara yang paling damai yaitu negosiasi dan mediasi sampai cara yang paling resmi dan mengikat seperti arbitrase dan putusan pengadilan internasional. Nah teman-teman, tadi kan kita udah nyimak nih tipis-tipis tentang permasalahan yang terjadi di Laut Cina Selatan ini, di mana Filipina dengan berani gugat Tiongkok ke FCA. Namun, keputusan yang keluar pada tahun 2016 yang mengklaim bahwa 9 garis putus-putus Tiongkok gak sah berdasarkan UNCLOS pada tahun 1982. Dan Tiongkok menolak mentah-mentah dan membangun pulau-pulau keren di Suphaipli dan Paracel. Kayak di film-film apa aja ya yang banyak dengan protesnya. Tapi ini nyata loh, dan bikin kita mikir kayak gimana sih caranya buat bikin laut kita jadi damai, tenang, dan gak ada sengketa. Nah, jadi teman-teman jangan berpikir karena permasalahan ini bikin hati kita gelap ya. Kita juga harus ingat dan harus tahu bahwa di balik kejadian ini ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu hukum internasional seperti UNCLOS bisa menjadi alat yang keren buat semua negara main share. One is the loneliest number that you'll ever do.